Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Haji, dan ini adalah video tugas algoritma KNN untuk mata kuliah data mining. Oke, langsung saja. Di sini diambil atribut datasetnya, yaitu dengan 16 dataset dari A1 sampai A16. Untuk A1 sampai A15 adalah data, dan A16 ini adalah kelas atribut. A1-nya adalah B, H, A2-nya adalah continuous, A3 continuous, A4 UY LT, A5 G P G, P, GG, A6-nya C D C C I J K M R Q W X E A A F F, A7-nya V H B B C N Z D D F F O, A8 continuous, A9 TF, A10 TF, A11 continuous, A12 TF, A13 G, P, S, A14 continuous, A15 continuous, dan A16 adalah kelas atribut, yaitu plus dan minus. Untuk datanya diperoleh preprocessing atau binarisasi. Sebelum untuk proses perhitungan, kita buat nilai yang semulanya di sini adalah alfabet, kita rubah ke integer. Yaitu di sini atribut A1 itu B menjadi 0, A menjadi 1. Begitupun seterusnya untuk atribut A4, A5, A6, A7, dan A9. Ada lagi atribut yang di bawah ini, A10, A12, dan A13. Jadi semuanya dibuat menjadi integer. Lalu selanjutnya kita memilih daftar dataset sebagai data training. Jadi di sini saya menggunakan metode random. Diperoleh hasil dataset sebagai data trainingnya adalah sebagai berikut. Jadi ini diperolehnya secara random, kita pilih secara acak dari A1 sampai A15, dan kita juga tentukan apakah data tersebut termasuk untuk kelas atribut minus atau plus. Jadi di sini semuanya random dari A1 sampai A15, baik nomor 1 sampai nomor 20. Jadi kita disuruh untuk memilih 10 data negatif dan 10 data positif. Ini adalah data untuk data setnya sebagai data training. Lalu kita memilih dataset sebagai data tes. Jadi tadi kita memilih data trainingnya, sekarang kita memilih data tesnya. Datasetnya di sini diambil dengan metode random juga. Jadi nanti ini akan digunakan sebagai data tes. Lalu ditentukan apakah data tes nomor 1 atau nomor 2 ini termasuk kelas atribut minus atau plus. Jadi itu yang dicari di sini. Selanjutnya, yang tadi kan data setnya itu masih dalam bentuk alfabet. Jadi di sini masih ada yang A1 ini masih B, A4, A5 ini masih dalam bentuk huruf, dan yang lainnya juga masih dalam bentuk huruf. Jadi kita masukkan, setelah proses preprocessing, kita rubah yang tadinya huruf, kita rubah menjadi angka sesuai dengan yang ada di atas tadi, yang ada di sini tadi. Ya, sesuai dengan yang ini. Setelah proses preprocessing, yaitu mengubah mengubah huruf menjadi angka. Setelah semuanya dirubah sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan apa yang sudah saya cari tadi, lalu selanjutnya dicari juga dataset sebagai data tesnya, dirubah menjadi huruf juga. Tadi kan masih dalam bentuk huruf, dirubah menjadi nilai, dirubah menjadi angka. Jadi kan masih dalam bentuk huruf, lalu di sini dirubah menjadi dalam bentuk angka. Jadi ibaratnya itu dari huruf diangkakan gitu.
dibikin integer. Lalu langkah penyelesaian algoritma KNN adalah yaitu menggunakan data tes pertama, yaitu A1 A kecil 1 sampai A kecil 15, di mana di sini adalah A10, A2 A31,12, A3192, A40, A50, A64, A71, A810, A90, A10, A11.5, A12.1, A13.0, A14.12, A15.122. Menggunakan rumus bagi berikut untuk menghitung jarak Euclidean data tes pada tiap data training, yaitu dengan mengurangi dari data tes tadi, data tes yang awal ini tadi. Data tes di sini dilambangkan dengan A1 yang A besar 1. Jadi A besar 1 dikurangi A kecil 1. Lalu dikuadratkan, ditambah A besar 2 dikurangi A kecil 2 dikuadratkan, begitu pun seterusnya sampai A besar 15 dikurangi A kecil 15 dikuadratkan. Setelah semuanya dijumlah lalu diakarkan. Itu rumusnya. Dengan bantuan software Excel, kita bisa memperoleh nilainya dengan akurat, dan di sini sudah diperoleh nilainya. Untuk di sini adalah akarnya. Jadi dari nomor 1, data nomor 1 dengan hasil 555,31. Dan begitu pun seterusnya sampai data ke-20. Dari ke-20 data ini kita ambil jarak. Jadi sum di sini digunakan untuk menghitung jarak terdekatnya. Jadi di mana di sini nilainya yang paling kecil itu adalah jarak terdekat. Untuk di sini kita menggunakan 3 not terdekat, yaitu 3nn, 5nn, 5 not terdekat, dan 7nn, yaitu 7 not terdekat. Untuk yang paling kecil adalah dari nomor 20, yaitu 127,03, lalu data nomor 4 132,741, data nomor 7 160,829. Jadi ini termasuk di 3nn. Lalu selanjutnya nomor 2 201,991, dan data ke-13 218,399. Ini dari data 1, 2, 3, 4, 5 ini termasuk di 5nn atau 5 data terdekat dengan nilai dengan jarak terkecil. Lalu diambil lagi 7 data terdekat, 7 jarak terdekat. Selanjutnya data ke-19 dengan nilai 225,13 dan data ke-6 dengan nilai 291,234. Sudah diperoleh dari 3 data terdekat ini, 3 not terdekat, 5 not terdekat, dan 7 not terdekat. Dan di sini juga bisa kita lihat data 20 adalah minus, data ke-4 adalah minus, data ke-7 adalah plus, data kedua adalah minus, data ke-13 adalah plus, data ke-19 adalah minus, data ke-6 adalah plus. Jadi untuk kesimpulan dari 3nn, untuk K3 data training yang paling dekat dengan data tes yaitu 20, 4, dan 7. Data 20 dan 4 itu memiliki atribut minus, sedangkan data 7 memiliki atribut plus. Jadi karena lebih banyak yang minus di sini, maka data tes pertama yaitu ini. Data tes pertama yaitu ini itu termasuk minus, beratribut minus. Untuk K5 data training yang paling dekat yaitu 20, 4, 7, 2, dan 13. Untuk data 20, 4, dan 7 dan data 20, data 4, dan data 2 itu memiliki atribut minus,
sedangkan data 7 dan 13 memiliki atribut plus. Sehingga karena lebih banyak yang minus di sini, disimpulkan bahwa data tes pertama adalah minus. Untuk K7 seperti itu juga. Datanya adalah data 20, data 4, data 7, data 12, data 13, data 19, dan data 6. Untuk data 20, 4, 2, 19 memiliki atribut minus, sedangkan data 7, 13, dan 6 memiliki atribut plus, sehingga disimpulkan data tes pertama yaitu minus. Jadi dapat disimpulkan di sini data tes pertama yaitu ini memiliki atribut atau A16 kecil yaitu minus. Selanjutnya menggunakan data tes yang kedua. Data tes yang kedua kita juga saya juga ambil dengan metode random dengan nilai sebagai berikut dari A kecil 1 sampai A kecil 15. Dengan rumus yang digunakan juga sama dengan perhitungan yang awal tadi, dengan hasil sebagai berikut. Sudah diperoleh sum dari data nomor 1 sampai data ke-20 ya. Lalu didapatkan juga jarak euklidian yang mana berbeda dengan data satu tadi, karena di sini jarak paling kecil yaitu dari data ke-19, yang tadi kan dari data 20. Jadi ada perbedaan dari data 1 data 2 karena memang data yang digunakan adalah berbeda. Jadi untuk menentukan apakah data kedua ini juga termasuk di atribut minus atau plus juga. Untuk 3NN datanya ada 19, 13, sama 2 dengan nilai sebagai berikut. Untuk 5NN 13, 19, 2, 7, dan 20. Untuk 7NN 19, 13, 2, 7, 20, 4, dan 12. Dari K3, untuk K3 kesimpulannya adalah data tren yang paling dekat yaitu 19, 13, dan 2. Data 19 dan 2 memiliki atribut minus ya di sini, sedangkan data 13 memiliki atribut plus, sehingga kesimpulan dari data kedua adalah minus. Selanjutnya K5 itu data 19, 13, 2, 7, dan 20 dengan data 19, 2, dan 20 itu adalah minus, sedangkan data 13 dan data 7 adalah plus, sehingga dapat disimpulkan data tes kedua itu adalah minus. Untuk K7 sama dengan tambahan 2 data lagi, yaitu data 19, data 13, data 2, data 7, data 20, data 4, dan data 12. Data 19, data 2, data 20, dan data 4 memiliki atribut minus, sedangkan data 7, 13, dan 12 memiliki atribut plus, sehingga dapat disimpulkan data tes kedua pun juga bernilai negatif. Jadi kesimpulan yang didapat dari kedua data yang sudah kita kumpulkan tadi dengan metode random, yaitu dengan data 1 yaitu ini di sini bernilai minus, dan dengan data 2 data tes kedua bernilai minus. Jadi dengan perhitungan dan data yang saya dapat dari metode random, dapat disimpulkan bahwa data tes pertama dan data tes kedua itu memiliki atribut minus. Demikian presentasi tugas saya dengan materi KNN di mata kuliah data mining. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.